Shalom. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati, kerinduan untuk meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya baik. Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kemurahan-Mu Tuhan. Lewati semua musim hidupku, ada Engkau di situ, menyatakan kemurahan-Mu Bapa. Haleluya. Kinaralama ralama 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 takaralama ralama 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 kidere ralama ralalamu shemaralama ralamu kidere ralama ralamu. Haleluya. Haleluya. Dengan apa akan kami balas
segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan kami balas segala pengorbanan-Mu? Dengan mempermuliakan Engkau Tuhan dan hidup berkenan dan tinggikan nama-Mu Yesus. Mari saya mengajak bersama-sama membuka di Yesaya pasal yang ke-43. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak-anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Perhatikan ayatnya yang ke-7, dikatakan semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya percaya setiap kita orang-orang yang disebut namanya oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar beberapa alasan mengapa kita hidup mempermuliakan Tuhan. Dari bacaan kita di Yesaya 43 tadi, yang pertama saudara, perhatikan baik-baik ayatnya. Yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Alasan yang pertama mengapa kita hidup memuliakan Tuhan, yaitu karena Tuhan sudah menciptakan kita. Dan kita bukanlah ciptaan yang sembarangan. Kita bukanlah ciptaan yang tidak berarti. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, kita itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita secara khusus diciptakan menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita ini ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, saya dengan cepat akan membacakannya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita belajar mengenai penciptaan saudara, Tuhan ketika menciptakan bumi dan seisinya, Tuhan tinggal ngomong, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah malam dan jadilah siang, jadilah terang dan jadilah gelap, jadilah hewan-hewan yang berkeriapan di air, jadilah hewan-hewan
yang tinggal di bumi, dan semuanya itu jadi oleh perkataan Tuhan. Tapi satu hal, ketika semuanya itu sudah ada, sudah terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan, dan ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan tidak berkata jadilah engkau manusia, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan mengambil debu dan tanah lalu membentuk manusia itu dan memberikan nafas hidupnya. Roh Allah, ruahnya itu dalam hidup manusia. Sungguh dikatakan kita ini umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu alasan yang kedua, saudara, mengapa kita hidup memuliakan Tuhan? Coba perhatikan baik-baik di ayatnya yang pertama bagian B. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Saudara, kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan sempurna hidup di Taman Eden, tetapi karena ketidaktaatan manusia, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, sehingga mereka keluar dari Taman Eden dan hidup terpisah daripada Allah. Bahkan dikatakan di Kejadian pasalnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-5 sampai 8, di situ dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu hanya menghasilkan dosa. Apa yang dilakukan manusia itu cenderungnya adalah melakukan dosa, sehingga dosa terus beranak pinak, bahkan sampai akhirnya Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia dan ingin menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Tapi di tengah-tengah itu semua, Tuhan masih mendapati seorang yang luar biasa, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya benar, sehingga dia mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu Nuh. Singkat cerita, Nuh diberikan tugas untuk misi penyelamatan dengan membuat bahtera untuk menyelamatkan manusia. Tapi saudara, yang terjadi apa? Setelah itu terjadi, manusia tidak pernah bertobat. Bahkan manusia jatuh bangun di dalam dosa. Hidupnya tidak karu-karuan, sehingga akhirnya Yesus yang adalah Tuhan menjelma menjadi manusia untuk membuat saudara dan saya dimerdekakan, ditebus bukan oleh barang yang fana, tetapi oleh darah yang mahal. Kita yang harusnya binasa oleh pelanggaran dan dosa kita, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita diselamatkan, kita diberikan, dikembalikan kepada manusia awal penciptaan, seperti manusia yang luar biasa. Itu Tuhan, saudara. Jadi alasan yang kedua, karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita hidup memuliakan Tuhan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita ini umat yang berharga dan mulia di dalam pandangan Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Dalam Zakaria 2 ayat 8b dikatakan, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudara, kalau kita saja sebagai manusia pasti akan sangat menjaga biji mata kita. Jangan sampai ada debu atau jangan sampai ada kotoran yang menempel di dalam mata kita. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti juga akan menjaga hidup kita. Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Karena kita ini adalah umat yang berharga, umat yang mulia di hadapan Tuhan. Alasan yang ketiga, karena kita umat yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari hari-hari ini bawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Alasan mengapa kita memuliakan Tuhan, yang pertama, kita ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, karena Tuhan sudah menebus hidup kita dan memberikan janji hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, karena kita berharga dan mulia. Saudara, mari bawa hidupmu untuk
senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami renungkan hari ini benar-benar hidup dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, sehingga kami dituntun oleh kuasa firman-Mu supaya kami memiliki hidup yang mempermuliakan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, dan bawa setiap kami senantiasa dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.